Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ketemu kembali dengan Bapak. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Demikian juga Bapak dalam keadaan baik dan sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan, itu tentang menyelesaikan barisan bilangan dengan pola atau tanpa menggunakan rumus. Tujuan dari pembelajaran ini, tanpa menggunakan rumus, kalian dapat menyelesaikan soal barisan bilangan. Nah, seperti itu. Jadi tanpa menggunakan rumus dari barisan bilangan, kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan pola. Anakku sekalian, kita masuk ke contoh bagaimana soalnya untuk menyelesaikan masalah ini. Perhatikan pola titik pada gambar berikut. Di sini ada titik. Yang pertama ada 2 titik. Kemudian yang kedua ada 6 titik, yang ketiga ada 12 titik. Ditanyakan berapakah banyaknya titik pada pola ke-20. Ada beberapa cara, yaitu bisa menggambar, bisa juga kita menggunakan pola. Nah, di sana pada gambar pertama, pada pola pertama itu banyaknya titik ada 2, sehingga sama saja dengan 2. Ternyata di sana 2 itu terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Maka kita buat polanya adalah dikalikan, yaitu 1 kali 2. Berarti sama dengan 2. Kemudian pola yang kedua adalah 6. 6 itu ternyata ada 2 baris dan 3 kolom. Maka polanya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian pola yang ketiga adalah 12. 12 terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Sehingga dibuat polanya adalah 3 kali 4. Nah, di sana perhatikan pola 1, pola 2, pola 3. Ternyata pas pola 1 adalah 1 kali 2. Di saat pola 2, 2 kali 3. Kemudian pola yang ketiga adalah 3 kali 4. Nah, di sana berarti bilangan pola berikutnya adalah ditambah 1. Sehingga di saat pola ke-20 sama saja dengan 20 dikalikan 21. Nah, hasilnya adalah 420. Nah, sehingga dapat disimpulkan banyaknya titik pada pola ke-20 adalah 420. Nah, itulah tadi. Tanpa menggunakan rumus, kita bisa menentukan banyaknya titik pada pola ke-20. Contoh yang kedua, anak sekalian, di sini ada soal sekelompok anak berbaris membentuk formasi. Baris pertama 5 anak, di belakangnya 9 anak, dan seterusnya ke belakang selalu bertambah 4 anak dari baris di depannya. Nah, artinya polanya itu selalu ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 seperti itu. Jika ada 12 baris dari depan sampai belakang, maka pertanyaan yang pertama, berapakah banyaknya anak pada baris ke-12? Kemudian yang kedua, berapa jumlah anak seluruhnya? Nah, mari kita bahas bagaimana. Baik, kita cari penyelesaiannya. Tadi pada baris pertama banyaknya anak ada 5, kemudian ditambah 4, berarti baris keduanya 9, kemudian ditambah 4, baris ketiganya adalah 13, kemudian ditambah 4 lagi, baris keempatnya adalah 17. Anakku sekalian, pola seperti ini adalah pola barisan bilangan tingkat 1, karena baru 1 tingkat sudah perbedaannya tetap, yaitu ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Nah, bagaimana menentukan pola bilangannya? Nah, tadi U1 nilainya 5. Mana tadi polanya adalah 4, 4, 4, maka polanya adalah 4 kali 1. 4 kali 1 nilainya adalah 4. Supaya sama dengan 5, maka harus ditambah dengan 1. Jadi polanya adalah 4 kali 1 ditambah 1. Nah, 1 yang pertama dari baris pertama. Sekarang baris kedua bagaimana? U2 sama dengan 9. Berarti 4 kali 2. Nah,
4 kali 2 nilainya 8, supaya sama dengan 9 ya ditambah 1. Kemudian U3 atau baris ketiga itu nilainya 13, berarti 4 kali 3. 4 kali 3 nilainya 12 ditambah 1, sehingga sama dengan 13. U4 adalah 17, berarti 4 kali 4, 16, berarti ditambah 1, sehingga nilainya sama dengan 17. Nah, dari sana dapat disimpulkan sebuah rumus atau dapat ditemukan sebuah rumus. Berarti untuk UN sama dengan 4 kali N ditambah 1. Nah, itu namanya menemukan rumus dari pola bilangan yang tetapnya di saat tingkat 1. Nah, yang ditanyakan adalah baris ke-12. Berarti 4 kali 12 ditambah 1 sama dengan 49. Jadi, banyak anak pada baris ke-12 adalah 49 anak. Nah, kita lanjutkan yang B sekarang. Tadi baris pertama ada 5 anak, baris kedua 9, baris ketiga 13, dan baris keempat 17. Nah, kita akan menemukan jumlahnya. Jumlah pada baris pertama ya ada 5 anak, yaitu U1. Kemudian S2 itu jumlah pada baris kedua ditambah baris pertama, jadi U1 ditambah U2, yaitu 5 ditambah 9, berarti ada 14 anak. S3 jumlah 3 suku, yaitu baris pertama ditambah baris kedua ditambah baris ketiga, atau U1 ditambah U2 ditambah U3 adalah 5 ditambah 9 ditambah 13 sama dengan 27. Kemudian S4 artinya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah 4. Tadi hasilnya adalah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 adalah 34. Nah, sehingga membentuk suatu pola S1 tadi nilainya 5, S2 14, S3 27, S4 34. Lah, kita mencari selisihnya. Dari 5 ke 14 harus ditambah 9. Kemudian dari 14 ke 27 ditambah 13. Dari 27 ke 34 ditambah 17. Nah, di sini tingkat pertama itu tidak tetap. Sehingga ini namanya barisan bilangan tingkat 2, karena di saat tingkat 2 baru tetap, yaitu dari 9 ke 13 harus ditambah 4. Dari 13 ke 17 harus ditambah 4. Jadi di saat tingkat kedua baru dia tetap. Nah, karena bedanya tetap pada baris kedua yaitu 4, maka barisan bilangan tingkat 2 artinya N berpangkat 2 merupakan fungsi kuadrat. Nah, jadi kalau barisan tingkat 2 nantinya sama saja dengan menggunakan fungsi kuadrat. Bagaimana rumus umumnya? Rumus umumnya adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, sekarang kita akan menemukan bagaimana pola bilangannya. Kita ganti N-nya dengan 1. Maka U1 sama dengan A kali 1 kuadrat. 1 kuadratnya adalah 1 dikalikan A, berarti A. Kemudian ditambah B kali 1, ya B ditambah C. Sehingga U1 itu sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Nah, bagaimana U2? Ya, kita ganti N-nya dengan 2. 2 kuadrat adalah 4. Sehingga U2-nya adalah 4A. Nah, B kali 2 ya 2B ditambah C. Sehingga U2-nya adalah 4A ditambah 2B ditambah C. Nah, U3 berarti 3 kuadrat berarti 9A. B kali 3 berarti 3B ditambah C. Berikutnya U4, 4 kuadrat kali A berarti 16A. B kali 4 berarti 4B ditambah C. Ini bentuk umumnya. Jadi menentukan nilai N-nya di saat N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, dan N-nya 4. Baik, kita mencari selisihnya sekarang. Nah, selisih yang pertama 4A dikurangi A adalah 3A. Kemudian 2B dikurangi B adalah B.
C dikurangi C adalah 0. Sehingga selisih antara suku kedua dengan suku pertama itu adalah 3A ditambah B. Sekarang kita akan mencari selisih suku ketiga dan suku kedua. 9A dikurangi 4A adalah 5A. 3B dikurangi 2B adalah 1B. Nah, C dikurangi C ya 0. Sehingga selisihnya adalah 5A ditambah B. Kemudian kita mencari yang terakhir yaitu suku keempat dan suku ketiga. Selisihnya berapa? Berarti 16 dikurangi 9 adalah 7. Nah, sehingga 7A. Kemudian 4B dikurangi 3 ditambah B. C dikuranginya C-nya 0. Nah, ini tingkat pertamanya adalah belum tetap. Nah, sehingga kita mencari tingkat yang kedua. Kita cari lagi selisihnya. 5A dikurangi 3A berarti 2A. B dikurangi B 0. Berarti sisanya adalah atau bedanya adalah 2A. Kemudian 7A dikurangi 5A 2A. B dikurangi B adalah 0. Nah, ini berarti baru tetap di saat tingkat 2. Nah, anakku sekalian, kita lanjutkan. Dihubungkan tadi nilai S1 sama dengan 5, S2 14, S3 27, dan S4 adalah 34. Nah, selisihnya berapa? 14 dikurangi 5 adalah 9. 27 dikurangi 14, 13. 34 dikurangi 27 adalah 17. Nah, kemudian 13 dikurangi 9, 4. Kemudian 17 dikurangi 13 juga 4. Nah, baru tetap. Kita hubungkan dengan bentuk yang tadi, bentuk umumnya. Sehingga tadi ada U1 sama dengan A ditambah B ditambah C. U2 4A ditambah 2B ditambah C. U3 9A ditambah 4B ditambah C. U4 16A ditambah B 8B ditambah C. Nah, kita cari selisihnya tadi 3A ditambah B, kemudian 5A ditambah B, kemudian 7A ditambah B, kemudian kita cari selisihnya lagi 5A dikurangi 3A berarti 2A, dan seterusnya tadi selisihnya tetapnya adalah 2A. Nah, kita samakan di sana yang warna putih yaitu 2A dengan 4. Nah, diperoleh persamaannya 2A sama dengan 4. Kemudian yang warna biru muda 3A ditambah B sama dengan 9. Dan yang berikutnya warna hijau muda adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Nah, kita selesaikan persamaan ini menjadi 2A sama dengan 4, berarti nilai A sama dengan 4 dibagi 2. Nah, nilainya adalah A sama dengan 2. Berikutnya persamaan yang kedua, 3A ditambah B sama dengan 9. Nah, maka A-nya diganti, tadi sudah ketemu nilainya 2, berarti 3 kali 2 ditambah B sama dengan 9. 3 kali 2 nilainya adalah 6. 6 ditambah B sama dengan 9. Kemudian 6 pindah ke ruas kanan menjadi negatif, maka B sama dengan 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 6 nilainya adalah 3. Sehingga diperoleh B-nya sama dengan 3. Persamaan yang ketiga, A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Kita substitusikan A-nya tadi sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 3, ditambah C sama dengan 5. 2 ditambah 3 adalah 5, ditambah C sama dengan 5. 5 pindah ke ruas kanan, nilainya negatif, sehingga nilai C 5 dikurangi 5, C-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita memperoleh nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, dan nilai C sama dengan 0. Disubstitusikan ke tadi bentuk umum UN-nya sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita ganti nilai A-nya dengan 2, kemudian nilai B dengan 3, dan C-nya 0. Sehingga diperoleh rumusnya UN sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N. Ini bentuk umumnya. Nah, sekarang kita memperoleh dari rumus tersebut sama saja dengan jumlah seluruh anak di saat ke N. Jumlah N suku pertama namanya SN sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N. Nah, kita masukkan berapakah
berjumlah anak sebanyak 12 baris, sehingga S12 kita ganti N-nya dengan 12, 2 kali 12 kuadrat ditambah 3 kali 12. Nah, 12 kuadrat sama dengan 144, kemudian 3 kali 12 adalah 36. Sehingga S sama dengan 2 kali 144 adalah 288 ditambah 36, hasil akhirnya adalah 324. Jadi jumlah anak seluruhnya yang membentuk formasi barisan tersebut adalah 324 anak. Nah, itulah tadi kalian menentukan barisan bilangan tanpa menggunakan rumus dengan menggunakan pola. Ada barisan tingkat 1 dan ada barisan tingkat 2. Baik anak sekalian, setelah kalian tadi menyimak apa yang Bapak berikan tentang menentukan barisan bilangan tanpa menggunakan rumus, yaitu kita menggunakan pola, ada pola tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, Bapak berikan soal latihan sebanyak 2, silakan kalian kerjakan. Apabila ada kesulitan, tanyakan ke Bapak. Nah, nanti di bawah bimbingan Bapak, kalian bisa mengerjakan. Tetap semangat. Baik, yang pertama, diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, di sini perintahnya tanpa menggunakan rumus, tentukan suku ke-20 dan jumlah suku ke-20. Artinya suku pertama dijumlahkan sampai ke suku ke-20. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sana ada beberapa titik. Yang pertama atau suku yang pertama ada 4 titik, yang kedua ada 6 titik, yang ketiga ada 8, dan yang keempat ada 10. Nah, tanpa menggunakan rumus, tentukan banyaknya titik pada pola ke-15. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah seluruh titik pada pola pertama sampai pola ke-15. Atau yang pertama tadi U15. Pertanyaan yang keduanya adalah S15. Nah, itulah tadi 2 soal, silahkan kalian kerjakan. Tentunya dengan ketelitian dan keuletan kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika. Insya Allah kalian kalau dengan kerja keras dan ulet dapat menemukan solusi. Untuk pertemuan kali ini Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.